Shalom, Sobat Setia BSGD dimanapun kita berada. Bersama saya Pendeta Madalena STH yang bertugas di Resort GKI Dwi akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Amin untuk firman Tuhan. Sahabat BSJD dimanapun berada, tentunya semua orang menginginkan yang terbaik di dalam kehidupannya dari berbagai macam aspek kehidupan. Dan kita dapat melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan, hari ini merupakan suatu kelanjutan kisah dari Abraham yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya Ishak, secara khusus berkaitan dengan pendamping hidup. Abraham mencarikan jodoh bagi anaknya Ishak dengan mengutus hambanya yang paling tua untuk mencarikan istri bagi Ishak dengan petunjuk dari Tuhan. Hamba Abraham tersebut pergi sesuai perintah Abraham dengan berkat Allah melalui Abraham. Dalam pencarian jodoh bagi Ishak, hamba Abraham ini selalu melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Hamba Abraham ini juga tidak pernah henti-hentinya meminta tuntunan Tuhan untuk setiap apa yang akan ia lakukan dan ia kerjakan. Sehingga sampai pada akhirnya Allah berkenan memenuhi permintaan hamba tersebut. Apa yang ia jumpai tepat persis seperti apa yang dimintanya kepada Tuhan. Ketika pencarian sudah didapatkan sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka semua hal boleh diceritakan kepada Laban dan Batuel oleh hamba Abraham. Tidak ada penolakan sama sekali dari Laban dan Batuel ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba Abraham tersebut. Bahkan Laban selaku kakak lelaki dari Ribka dan Batuel ayah dari Ribka, mereka merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh hamba Abraham tersebut. Dan juga kita lihat di ayat yang ke-50, mereka katakan semuanya itu berasal dari Tuhan. Sehingga Laban dan Batuel ini memberikan dengan ketulusan hati Ribka untuk dipinang bagi Ishak. Bahkan juga di ayat yang ke-58, Ribka sendiri pun ketika ditanyai apakah ia mau atau tidak pergi bersama-sama dengan hamba Abraham tersebut, maka tidak ada keraguan-raguan dari Ribka. Tidak ada kekhawatiran dan kecemasan. Ribka katakan dengan tegas, ia mau pergi bersama-sama dengan hamba Abraham ini untuk menemui Ishak. Kita juga dapat melihat bahwa di mana hamba Abraham ini telah sukses menjalankan misinya untuk mencarikan jodoh bagi anak tuannya Abraham yang bernama Ishak. Dan dalam pencarian jodoh ini, hamba Abraham ini senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga ia mendapatkan yang terbaik. Sahabat BSJD yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa kesuksesan hamba Abraham ini dalam mencarikan jodoh bagi anak tuannya tidak menjadikan ia pribadi yang sombong, tidak menjadikan ia pribadi yang bermegah diri. Bahkan ketika ia mendapatkan respon yang baik dari Laban dan Batuel untuk apa yang ia sampaikan dan ceritakan, ia melakukan sujud syukur. Ia sujud menyembah sampai ke tanah. Ia menyembah Tuhan Allah. Karena ia sadari setiap kesuksesan dan keberhasilan yang boleh terjadi pada saat itu
semuanya datang dari Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, kita boleh diingatkan bersama-sama bahwa jika kita menginginkan kesuksesan, jika kita menginginkan keberhasilan, jika kita menginginkan yang terbaik, baik dalam pekerjaan, jodoh, rumah tangga, dan lain sebagainya, janganlah kita ini hanya mengandalkan diri kita sendiri, tetapi libatkanlah Tuhan di dalam setiap langkah kita. Jalin komunikasi yang tiada putus-putusnya dengan Tuhan, agar setiap rencana kita diberkati dalam kesuksesan dan keberhasilan. Demikian juga, ketika semua apa yang kita inginkan sudah kita dapatkan sesuai dengan harapan kita, janganlah kita lupa diri. Janganlah kita sombong atau bermegah. Tetapi marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah Sang Pemberi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk terus hidup di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.